ulang lagi dulu. Tapi untuk langsung materi saja karena waktu kita terbatas. Saya akan share screen aja. Berarti tadi hanya suara saja. Kalau ini terlihat ya? Terlihat, Pak. Oke, ya. Baik. Saya akan mulai dari ini dulu. Materi kita terkait dengan ini. Komponen tegak lurus suatu gaya dan kesetimbangan partikel. Tolong kalau ada yang nggak jelas kok apa, ya, boleh interupsi, boleh disampaikan. Berarti tadi pembahasan soal materi yang kemarin kita kehilangan, hello ya. Baik. Ini masih agak melanjutkan yang kemarin, tapi coba kita akan coba uraikan dari menjadi komponen tegak lurus. Ya, selanjutnya kita akan bahas sedikit tentang kesetimbangan partikel. Komponen tegak lurus suatu gaya itu seperti apa? Seperti inilah kira-kira, Mas. Jadi itu. Jadi kalau kita ada punya gaya, ya gaya itu arahnya kemana? Kalau ini adalah kanan gitu. Kalau ini misalkan kayak gini ya, ketika ulang kemarin ya, ini punya theta gitu seperti ini, maka sebenarnya ini bisa diuraikan menjadi komponen apa? Komponen untuk sumbu X dan sumbu Y. Nah ini bisa X, ini bisa Y. Kalau kemarin kan ini R kan resultan gitu. Itu kan resultan ya. Nah. Belum, bentar aku ada. Oh iya Mbak Kania, monggo. Ini, nah, misalkan arah R untuk X, ini R untuk Y. Maka ya kita tahu sebenarnya bahwa RY itu apa? RY itu kan yang di depannya ini, yang ke atas itu dah. Ini RX-nya. Y itu yang di depannya adalah sin. Karena kemarin kita sampaikan bahwa kalau ini alfa, ini Y, ya, ini X dan ini R, maka sin alfa itu apa? Pokoknya yang di depannya sudut itu adalah sin. Maka ini adalah Y per R. Begitu juga kalau cosnya. Cosnya apa? X per R. Di sini ya, sekarang bahwa kalau itu diuraikan gaya itu F, maka yang sebenarnya X itu adalah Fx, Y itu adalah Fy. Nah, maka kita tahu Fx itu apa? Dibalik aja F cos juga Fy. Begitu kira-kira. Harga Fx dan Fy ini adalah skalarnya. Kalau gayanya itu adalah arahnya. Maka kalau arahnya itu nanti kebalik ya, bukan lagi ke kanan tapi ke kiri. Nah, itu disampaikan bahwa itu adalah gaya yang negatif karena berlawanan arah. Nanti kita akan temui beberapa jenis bentuknya. Nah, ini kalau kita gambarkan ya, komponennya adalah yang penting tegak lurus. Tidak harus horizontal dan vertikal. Ini juga akan bagus, tapi juga tidak harus itu. Nah, nanti kalau ada gayanya ke atas dan ternyata sudutnya di sini, ya, tentu berbeda dengan ketika di sini. Alfa ini beta ini berbeda, ya kan? Karena apa? Kalau di depannya ini beta ini di depan sini itu apa? Nah itu kan yang tadi ini adalah sin. Tapi kalau ini alfa di sini adalah sin, gitu kira-kira. Jadi tidak selalu yang mendatar itu selalu cos, gitu, tergantung sudutnya. Maka paling mudah adalah sudutnya itu kalau yang berimpit dengan sumbu x-nya ini maka itulah cos begitu. Misalkan ya ini di sini maka kalau ini tadi beta maka yang ini ya kalau ada ini f maka fx-nya ini apa? Ya f cos itu beta begitu. Berarti yang ke atasnya apa? F sin. Gitu. Tapi kalau ini yang diketahuinya adalah di sini misalkan gamma begitu kebalikannya. Ya, karena sin beta ya sama dengan minus cos. Ini balikannya. Kalau di tempat sini ya misalkan. Oke, kita lanjut dulu. Vektor gaya tadi fx adalah ada komponen skalarnya. Komponen skalarnya itu apa? Ya f cos ini adalah skalarnya, besarannya. Tapi arahnya apa? Arahnya adalah i, arahnya j. Nanti kalau 3 dimensi tidak hanya ij tapi ada k. Di sini ada fx. Fx itu apa? F cos, fj-nya fc. Gitu kira-kira. Nah, sekarang ini soal yang pertama, gampang sih. Kalau ada seperti ini skrup ini, ada gayanya ke kiri 35 derajat. Uraikan komponen-komponennya, nah, vertikal dan horizontal. Ya tentu gampang. Horizontalnya apa? Horizontalnya adalah ini. Apa itu? F cos 35. Arahnya kemana? Ke kiri. Maka minus. Begitu. Ya kan? Kalau yang ke atas, berapa? F, Y. Fy itu apa? F. Cos apa sin? Sin. Sin berapa? 35. Begitu. Sebenarnya Mas Mbak, ya. Ini ada yang lebih mudah, bukan lebih mudah ya. Standarnya
sudut itu bisa pakai ini. Nah, ini adalah misalkan pakai theta gitu. Kalau pakai sudut ini, theta ini, ya tidak pakai sudut ini, maka yang terjadi tidak usah kita menghitungkan minus ini. Artinya apa? Bahwa fx itu adalah f cos itu ya theta. Apa itu? 800 cos berapa sudutnya? 90 ditambah ini. Gitu. Karena kan sudutnya sekian. Kalau ini berapa tuh sudutnya? Ini kalau ini 90. Berarti kalau 90 di sini berapa? 55. Betul ya? 55. Tambah 90. 145. Karena 145 tambah 35, 180. Betul enggak ya? Semoga betul. Begitu kira. Ini besarnya berapa? Ini besarnya dengan ini sama harusnya. Begitulah kira-kira. Jadi ya. Nah, ini fx-nya karena ke arah kiri ya, adalah minus. Minus 800 cos 35. Minus. Kalau ke arah ke atas positif. 800 sin 35. Berarti berapa? 459. Karena kalau vektor itu arah itu ya bisa dengan arah seperti ini ke kiri atau ke kanan. Ke kiri itu negatif ditulis begini. Tapi kalau besar resultannya berapa? Resultan adalah akar dari fx kuadrat plus fy kuadrat. Kalau arahnya resultannya itu sudutnya berapa? Ya. Tetanya. Tangen theta adalah ya arkes tangen fy per fx. Gitu kira-kira. Ya, ini saya agak cepet-cepetan aja. Terus berikutnya ini. Apa ini? Kayak angel ya, di gedung ada orang yang narik gitu kan dengan tali, gayanya sekian. Anda suruh menghitung komponen vertikal dan horizontal pada titik A tersebut. Ya gampang, komponen vertikalnya apa? Ini ke atas atau ke bawah? Kan gitu. Yang jelas dia ke kanan dan ke bawah. Jadi ada F, X sama FY. Fx-nya positif apa negatif? Pasti positif. Fy-nya positif apa negatif? Karena ke bawah adalah negatif. Besarnya berapa? Ya ini, lihat ini nih. Kalau di sini ada 6, sini 8, maka AB itu berapa? Bisa Anda cari. Berapa sinnya? Sin alfa berapa? Alfa itu berarti kalau sin di depan apa di sampingnya? Depan. 6 per 10. Kan kalau 6, 8 sama 10 kan? Kira-kira seperti itu. Nah ini. 8, 6, 10. Maka kita tahu fx ini. Nah, ini di alfa. Atau kalau sudut theta juga bisa dengan ini. Sudutnya. Karena gayanya ke sini. Sama saja. Kalau tadi yang pakai ini, pasti Anda ketemu ya, yang arah ke bawahnya itu adalah negatif. Itu harusnya. Atau fy-nya. Nah, ini cos theta. Cos itu apa? Yang di sampingnya, ingat ya, kalau kayak gini juga ini cos. Ini sin. Itu. Yang di depannya. Ini samping per AB, maka ini sin juga sama. 3/5. Maka Anda bisa menghitung komponen fx-nya. F-nya berapa? Ini 240. 300 karena gayanya ini. Ini juga arahnya ke bawah. Maka F itu adalah ini. 240 arah sumbu X dan 180 arah sumbu J ke bawah. Arahnya itu berapa? Theta itu berapa ya ini? Theta ini. Akar FY per Fx. Fy-nya berapa? Fx-nya berapa? Resultannya itu berapa besarnya? Akar Fx kuadrat plus Fy kuadrat. Begitulah kira-kira. Bagaimana kalau ternyata gayanya tidak hanya 1 atau 2? Nah, gitu kan? Ya sama saja. Kalau ternyata ada P, ada Q, ada Ks, maka dengan model seperti itu penjumlahannya akan sangat mudah. Kenapa mudah? Ya tinggal diuraikan arah sumbu X sama arah sumbu Y. P ini arah sumbu X. Ini. S arah sumbu X-nya. Sumbu Y-nya. Ini juga Q arah sumbu X sama sumbu Y. Begitu kira-kira. Bahwa R itu nah, P, Q, S. Betul ya? Berarti kalau vektor, itu juga sama. Arah sumbu X-nya kita jumlahkan semua. Oh ini ternyata P, Q, S untuk X, P, Q, S untuk Y. Begitu kira-kira. Pak itu teori, gampang. Ini waktu SD dulu toh, atau bahkan TK. Ini Rx juga, sigma Fx, ini sigma Fy.
nanti ada contoh latihannya, terus ada pendalamannya. Anda coba kerjakan soalnya. Gitu kira-kira, karena waktu kita sangat terbatas, sehingga tidak mungkin kita bahas satu per satu semuanya. Rx-nya sigma fx, RY-nya sigma sy. Langkah penyelesaiannya bagaimana sih kalau ada seperti tadi? Ya ini tadi. Ini adalah P, ini adalah S, ini adalah Q. Berarti kalau ada yang lain lagi juga sama. Jadi diuraikan masing-masing gaya pada X sama Y. Begitu. Kalau sudah diuraikan, ya tambahkan arah masing-masing. Untuk Rx, arah sumbu I, dan arah sumbu Y. Maka Anda bisa draw gambar R-nya, kira-kira seperti itu. Kan? Nah, bahwa Fx itu adalah PQS. PQS untuk Y, ini untuk X. Y. Oke, sehingga ya R-nya ini bisa ketemu. Resultannya apa? Ya sudah, arah sumbu X, arah sumbu Y. Gitu kira-kira. Kalau besarannya berapa, tinggal di akar duanya ini dikuadratkan. Sekarang soal ini, coba. Ada yang bisa ngerjakan enggak ini? Mestinya bisa ya. 4 gaya bekerja pada titik A. Nah, ini skrupnya seperti ini. Terus dikasih gaya, masing-masing besarnya F1, F2, F3, dan F4. Tentukan resultan gaya. Nah, hanya menentukan resultan gaya saja. Sudah ada jawabannya ini. Bagaimana cara mengerjakannya? Ya kita uraikan untuk F1 ini, maka ya dia akan ya kita uraikan arah sumbu X-nya berapa. Ya, gitu. F1X. F1X itu besarnya berapa? F1 cos apa sin? Cos 30 atau theta ini. Berarti yang ke atas ya, ini juga positif. FY itu juga sama. F1 ya sin 30. Pertanyaan sekarang, untuk yang F2. Nah, F2 kan ke sini. Nah, ini sin apa cos untuk yang 20 ini? Gitu kira-kira. Ini ada di depan sudut di sini. Yang di depan itu kan sinnya. Berarti ini F2 itu adalah apa? Yang ke arah X-nya. F2 bukan cos tapi sin 20. Pak kok bingung Pak? Ya kalau Anda bingung ya pakai sudutnya yang di sini aja. Kalau di sini 20, di sini berapa? Karena jumlahnya 90, maka di situ 70. Maka Anda boleh F2 ini arah sumbu X ya, sorry ini F2X ini adalah apa? F2 cos 70. Ini pasti sama dengan F2 sinus 20. Harusnya sama. Hanya Anda tahu bahwa ini arahnya ke kiri, maka besarannya itu adalah minus, negatif. Begitu kira-kira. Nah, kalau yang 3, karena tidak ada sumbu X ya, hanya ke bawah saja, ini Fx-nya 0. Enggak ada kan? Fy adanya Fy. Fy-nya berapa? Ya sama aja sebenarnya ke bawah ini. Anda boleh pakai sin berapa? 270 kan minus 1 sama aja. Atau langsung ini. Kira-kira. Ya begitu saja yang ke kanan, kalau ini sudutnya sudah berimpit dengan X, gampang ya. Arah sumbu X-nya berarti cos, arah sumbu Y-nya adalah sin. Gitu kira-kira. Dan kita ngerjakannya ya seperti inilah kira-kira. Ya betul loh, yang tadi adalah ke kiri minus, ini minus, ke atas positif. Ke kanan X-nya positif. Anda tidak dikutung satu-satu juga boleh, dibikin tabel aja. Nah, F1, F2, F3 sama F4. Arah sumbu X. Kalau perlu ditulis sudutnya. Di sini sudutnya tulis. Sudutnya berapa? F1 kan 30. Ini 20. 20 itu Anda juga boleh pakai 70. Kalau ini sudutnya 270. Kalau ini sudutnya berapa? 15 itu atau 360 dikurangi 15. Begitulah kira-kira. Maka Anda bisa menulis resultan untuk sumbu X dan resultan sumbu Y. Ingat ini hanya masih ngulang konsep. Begitu ya? Gampang. Maka Anda bisa menghitungnya. Ini ketemunya. Kalau mau dihitung arahnya juga bisa sebenarnya. Gitu. Ini ketemunya. Tuh. Ini tuh sebenarnya juga bisa Anda cari dengan akar 199 kuadrat plus 14,3 kuadrat. Nah, gitu kira-kira ini untuk penyelesaiannya. Penyelesaian apa? Penyelesaian permasalahan penjumlahan di masing-masing gaya vektor ini. Jadi kalau ada gaya apapun bentuknya kayak apapun ya gampang ketemunya seperti itu. Itu kira-kira ya. Nah, ini resultannya kayak gini.
Karena Anda bayangkan, wong X-nya aja 199, ternyata Y-nya itu hanya 14. Kan hanya kecil. Ini kalau digambar di grafik itu kan, kayak kemarin ya metode apa itu namanya, grafis itu kan, ya ini kayak gini tuh. Kira-kira. Ini sama sini. Kan kecil. Arah sumber. Titiknya di sini R-nya. Maka sudutnya berapa? Sudut itu adalah arkes tangan gaya sumbu Y per sumbu X. Nah, ketemunya sangat kecil. 4,1 derajat. Begitulah kira-kira. Ini terkait dengan penjumlahan. Oke ya. Berikutnya, kesetimbangan partikel. Nah, Anda sukanya kan kayak gini ya. Apa ini? Nanti contoh soalnya juga kayak gini. Anda terbang gitu ya di atas. Ini saya ambil teman Anda ini mungkin. Enggak sih, saya ngawur ngambil dari mana begitu ya. Kayaknya kemarin ada alamatnya. Kalau ini dari bukunya virus. Oke, kesetimbangan partikel. Apa itu? Bila semua gaya yang bekerja pada partikel adalah nol, semua gaya. Jadi Anda mau kemana pun ini, ada gaya ke sana, ke sini, ke atas. Tapi akhirnya itu kembali lagi ke tempat ini, gitu, ke awal. Maka kan gaya itu kalau dijumlahkan, jumlahnya berapa? Ya nol. Gitu. Nah ini ada gaya. F1 ke kanan, ya, F2 ke bawah, 3 ini ke arah kiri, ini ke atas. Ini ketika dijumlahkan itu ternyata bentuknya kayak gini, Mas. Apa artinya? Ini Anda hitung fx gitu, ya. Ya tetap aja. Ketemunya fx-nya adalah ini, 0. Nggak percaya dihitung aja. Ke kanannya 300, ya kan? F2 ke bawah berarti 0 F2. F3 ke kiri berapa? 200 sin. Oke. Nanti lama-lama dapat. F4 ke kiri, ya. Minus juga sin. Apa sudutnya di atasnya? 0. Yang FY-nya, nah FY-nya F1 itu nggak ada 0. Adanya adalah F2, tapi ke bawah. Ini berarti minus langsung. Besarnya berapa? Sekian. F3, ini cos, 200 cos. F3, ya. 3-nya mana? Oh ini tadi. F4. F4 ke kirinya ada. Minus juga. Minus apa positif? Kalau ke atas ya mestinya positif. Begini. Ya, maka jadinya 0. Gitu. Atau ke kanan ke kiri sama aja. Nah, maka sigma F-nya, ya, atau resultannya adalah juga 0. Ini adalah yang disebut dengan kesetimbangan. Ini yang disebut dengan hukum Newton 1. Ya kan? Hukum Newton 1 kan seperti itu. Sigma Fx-nya 0, sigma Fy-nya juga 0. Hukum Newton 1, kalau masih ingat ya, jika gaya resultan yang beraksi pada suatu partikel ya, sama dengan 0, ya, maka apa? Partikel tersebut akan tetap diam apabila awalnya itu diam, tapi juga akan bergerak dengan kecepatan konstan ya, bila semua dalam keadaan semulanya bergerak, tapi geraknya adalah konstan. Begitu kira-kira. Sehingga sigma F sama dengan 0, sigma Y juga sama dengan 0. Nah, ini soal konsep ini. Ya, ini kira-kira. Ya, ini ada masalahnya mesti. Masalahnya apa? Ini adalah diagram ruang kira-kira seperti itu. Maka kita bisa gambarkan dalam sebuah free body diagram. Free body diagramnya apa? Oh, ini ada tegangan, ada gaya ke atas. Ini juga AC itu ada gaya ke atas, gitu kan? Karena ditarik ke sini. Tapi di sini juga ada yang diangkat ini ke bawah. Ini gaya berat, gaya berat. Kalau ini 73,6 Newton, kira-kira sebenarnya beratnya adalah 73 kilo, kira-kira kan seperti itu. Ini adalah free body diagramnya. Ingat kalau ini kesetimbangan apa tadi yang maksudnya? Bahwa ke semua gaya itu sebenarnya sama dengan 0 kan gitu. Nah, kira-kira seperti ini. AC ya sama AB itu resultannya ke bawah. Sama dengan 0. Bentuk dalam segitiga yang tertutup gitu. Segitiga gaya. Maka Anda bisa ngitung. Berapa besarnya T AC itu? AC adalah ini. Berapa ini? Ingat aturan sinus. 736 per sin 80. Ya, ini kan sama sininya. Sama dengan TAC per sin 40. Nah, gitu. Iso ya ngono. Betul. Begitu juga TAB. TAB per sin 60. Nah, ini semua tiga-tiganya itu adalah menurut aturan sins itu adalah
sama. Tapi masing-masing sudutnya tentu berbeda. Begitu kira-kira. Sekarang ini soal mobil 840 masih sih. Mobil dengan berat 3.500 pon akan dipindahkan dari gambar kapal seperti pada gambar. Hitunglah gaya atau tegangan tali pada, nah ini tegangan tali pada AB, ya ini, dan juga pada BC. Apabila ada gaya berat mobil seperti ini. Oh, ana sing iso nggarap berat. Tak kei biji 100 nanti. Masih ingat ya? Gitu. Apa tadi? Coba gambar free body diagramnya. Gambar free body diagramnya kayak apa? Gini tuh. Coba dibayangkan lagi. Ini tuh apa? Mobil kan? Yang akan diangkat tadi loh. Nah ini mobil. Mobil, terus konstruksinya seperti ini. Dan ke kanan, ini membentuk sudut 2 derajat, ini 30 derajat. Oke, clear ya, jelas. Jadi gaya itu bisa gaya berat, bisa gaya tegangan tali, kira-kira gitulah. Terus, ini FWD-nya. Triangle-nya bagaimana? Kita lihat dulu. Kalau ini kita gambarkan sebenarnya, ya, kan ada TAC ya, ada TAC, terus ada TAB juga. Nah, karena ini tadi ada kesetimbangan, maka sebenarnya dia berada dalam sebuah lingkaran yang segitiga yang seperti ini. Ya kan? Ini syaratnya setimbangan gitu. Dan kita tahu, kita harus melihat sudut-sudutnya. Sudutnya apa? Sudutnya karena ini ya, kalau ini gambarnya itu kita luruskan kan gini. Allah Akbar. Beneran kan? Ini sudutnya ya. Ini 2 derajat, samakan persis dengan atas, maka ini juga 2 derajat. Nah, gitu. Begitu juga ya, kalau ini kita sudah tahu sudutnya adalah ini, dan di sini adalah berapa? 30 derajat ya. Maka teman-teman bisa melihat 20 derajat ini kan 30 ya kan? Ditambah dengan ini. 30 tambah berapa? 90. Berarti 120. Ini kan ketahui. Ini kan kayak gini lah, gini. Nah, gitu. Ini 30, ini 90, maka 120. Ini tadi 2. Maka 120 sama 2, 122. Padahal dalam segitiga itu sudutnya menurut matematika yang kita pelajari waktu SD dulu adalah 180. Artinya apa? Ya sudah, 180 dikurangi 122. Ini ada 58. Nah, gitulah kira-kira. Kalau sudah ketahui kayak gini gimana? Ya Anda tinggal mau yang ditanyakan apa, yang hitung apa. Kalau TAC sama TAB berarti ya mudah saja Anda bisa menghitungnya. Dengan aturan sinus. Bahwa apa? TAB. AB mana? Ini. Dengan sudut yang ada di depannya. Sudut di depannya berapa yang tadi? 120. Nah, padahal AB ini kan yang dicari. Sama dengan ya, sudut, sama dengan ini. TAC, ya, atau tegangan titik AC ini dengan sinus yang ada di depannya ini. Depannya 2 derajat. Nah, kita sudah tahu bahwa beratnya, ya, gaya berat itu adalah 3.500 pon. Sudutnya berapa? 58. Begitu kira-kira. Maka kita bisa menghitung berapa besarnya TAB dan TAC. Ya, jadi yang di sini, yang Anda pegang tadi, talinya di sini ini ya, Anda kan tadi pegang di sini, itu lebih besar apa lebih kecil? Tentu tegangannya lebih kecil, tapi yang lebih besar di atas. Gitu. Lihat distribusinya, sampai 3570 pon, padahal dari besar beratnya segini. Jadi Anda jangan pegang tali yang di atas ini, kok kabotan, orang kuat nanti gelundung, gitu kira-kira. Nah dengan kayak gini, fenomena kayak gini, maka kita bisa mempertimbangkan, oh bagaimana tuh supaya, gitu kan? Kita itu ketika mengerjakan menggunakan ya gaya itu lebih mudah, lebih kecil. Nah, gitu kira-kira. Baik, ini kita sudah sampai di akhir kuliah kita.
Ini adalah soal yang ada di halaman 19, Anda kerjakan, nanti di psikologi sudah ada, silahkan. Nah, 3 gaya, bekerja pada titik A. Ini misalkan ini A misalkan, gitu ya. Gambar, masing-masing gaya sebesar 2x0. Pak, kok selalu pakai X? Biar semuanya beda-beda. Paling enggak kalau Anda mau diskusi, nyari yang X-nya sama. NIM akhirnya sama. Oh, ini NIM-nya 10. Oh, ini NIM-nya 20. NIM-nya itu sama ngerjakannya. Nggak apa-apa, bukan ujian. 2x0 Newton, 150 ya, kalau x-nya 0 dan 100 Newton. Ini ada sudutnya alfa. Alfanya berapa? 35 derajat. Ini juga sama. Gampang kan? Gampang sekali. Tentukan resultan gaya-gaya yang bekerja pada konstruksi tersebut. Adakah gaya yang fx-nya ke kanan? Iya. Lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Yang ke kiri ada enggak fx-nya? Enggak. Ini ada fx untuk yang ini juga ada fx, ini ada fx. Tapi arahnya di sini adalah negatif. Kemungkinan ke kanan atau ke kiri? Nah, kita lihat. Karena ini 100, 150, ini 200. Kemungkinan ke kanan. Untuk FJ-nya ada nggak yang ke atas? Oh, nggak ada, wong ini ditarik ke bawah, masa ada. Nah, itu kemungkinan adalah arah FJ-nya negatif. Fx-nya kemungkinan positif. Ini hanya kemungkinan loh. Silahkan Anda buktikan, kerjakan sendiri. Nanti di-upload seperti kemarin. Ini karena untuk pendalaman. Kalau seperti ini terus nanti hanya melihat, maka tidak akan bisa maksimal. Begitu. Ini soal, Pak, soalnya kok saya gampang-gampang kayak gitu. Memang kita cari yang gampang. Ini soal dari BIRS. Bukunya BIRS. Nah, ini yang kedua. Nah, saya bisa garap ini sekarang. Ini apa? Ini aslinya kalau di buku itu ada seorang nelayan begitu yang pengen diselamatkan. Gitu. Mungkin dari apa ya, satu tempat yang lain itu. Nah, ini gambarnya adalah ya, kalau kita lihat ya, ditarik dengan tali CD. Ya, talinya adalah ini. Tali CD ini ketika untuk menarik ya, gitu, dengan kecepatan konstan ya. Karena kecepatan konstan berarti Newton 1 berlaku ya, gitu. Tapi dia berada pada ini tadi. Pada apa? Tali support ACB. Ada ACB. Begitu kira-kira. Bentuk sudutnya alfanya 30, betanya 10. Jika gaya berat ini ya, kursi dan orang, jadikan satu saja, adalah 900 Newton atau 9X. Ini maksudnya gini lah. Ini Anda beratnya ini 60, gitu berarti berat kursinya 30. Tapi ini tidak untuk yang kelas berat ya. Kalau Anda yang beratnya 100 nggak nyampe ini. Karena ini totalnya adalah W-nya adalah 900 Newton. Artinya kira-kira beratnya sekitar 90-an kilo lah. Begitu. Gaya tegangan tali ACB dan juga tali CD. Nah, kira-kira. Silahkan dikerjakan di tugasnya. Gitu. Ya sama ini Anda buat aja yang seperti ini. Maka kan di sini kan ada apa itu? Ada CD ke sana gitu kan? Ada AC ke sana gitu ya. Ini sama tapi ini garisnya sama. Terus ini. Sudutnya kan ada. Kira-kira gitu. Gaya tegangan tali itu kan sama aja dengan F itu. Nah, di F ini sama ini kan sama. Silahkan. Oh, Pak, ini ada FJ-nya enggak? Nah, ingat. Tapi di sini ada ke bawahnya. Apa? Ini kayak ke bawahnya. Itu kira-kira sedikit kuncinya ya. Ini ada ke kanan, ada ke kiri, terus ada W. Oke, kira-kira ini adalah materi kita hari ini ya. Kirang 2 menit lagi. Silahkan tugas yang ada di psikologi. Ini sudah saya upload juga materinya di psikologi. Tentu kalau videonya menyusul ya. Menyusul. Mungkin ada yang terlewat, begitu bisa dilihat. Begitu. Ini saja. Ada pertanyaan? Cukup ya? Kalau tidak ada, saya kira cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Ya. Monggo, Mas. Sampai ini. Absennya silahkan diisi. Saya kasihkan di grup apa itu? Grup kelas Anda ya. Grup kelas Anda silahkan diisi. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tetap sehat semuanya. Waalaikumsalam. Selamat ya.